nih. Kita ambil yang gratisan nih, 40 menit Zoom-nya. Iya, makanya. Ayo. Aduh, 2 menit lagi ya, bentar ya, aku share lagi di grup ya, 2 menit lagi ya. Siska udah di grup juga, udah buruan masuk. Wah, ini mantap. Ini kode share screen nih, kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Mana yang lain nih? Oke. Udah 2 menit nih, Bu Irma. Apa kita mulai? Iya, boleh deh. Oke. Ini totalnya berapa orang sih yang daftar, Pak? Dari rekapan Saskia kemarin baru 13 ya, udah 13 orang. Kita juga udah sampaikan ke mereka di grup, kan di grup kan udah hampir 40 ya, kemarin sempat 40. Jadi kalau memang mereka nggak serius dan istilahnya produknya nggak cocok untuk self declare, saya minta sih live dari grup gitu, karena kan mungkin sayang gitu kalau kita ini kan percuma kalau dia nggak bisa masuk gitu. Iya. Okay, jadi mulai nih. Mulai, ya Bu Irma, silakan mulai. Mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ini nggak ada bapak-bapaknya kali ya? Ya, saya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendirian. Gitu ya. Sebelumnya semuanya usahanya pada kuliner ya? Iya, ada Bu. nggak yang usahanya berbasis hewan, ayam atau daging gitu? Kalau sebangsa sosis-sosis gitu gimana, Bun? Sosis bikin sendiri atau sosis itu menjadi bahan utama? Oh, enggak menjadi bahan utama. Kan saya suka bikin snack juga nih, Bun. Kayak risol mayo gitu kan pakai sosis tuh di dalamnya tuh. Berarti yang ada olahan sosisnya lebih baik dihindarin dulu ya. Walaupun sosisnya itu ada apa namanya sertifikat halalnya. Kita mulai untuk ini dulu ya. Sebelumnya sudah pada dibuka belumnya untuk manual SJPH-nya sendiri yang dikirim Pak Khairul di grup? Jadi nanti ada stepnya. Step ini adalah manual SJPH ini adalah dokumen yang perlu diisi semuanya oleh pelaku usaha sebagai syarat usaha permohonan sertifikat halal. Turun Pak. Next. Oke, next ya. Oke. Ya, halaman pertama ini diisi dengan nama usaha atau nama perusahaan lalu dibikin tanda tangan.
Dan di sini ada nama pemilik usaha adalah Bapak Ibu semuanya, lalu nama penanggung jawab si penyelia halal. Penyelia halal itu apa? Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab atas produksi usahanya Bapak Ibu sendiri. Jadi misalkan Bapak Ibu ada karyawan, yang menjadi tanggung jawab adalah si karyawannya. Jadi nanti didata nih nama karyawannya siapa, tanda tangan karyawannya. Oke, yang merah-merah diganti ya dengan nama usaha. Oke, next Pak. Nah, di sini bab pertama ini adalah isian mengenai data diri Ibu Bapak semua. Jadi nanti di sini ditulis nama perusahaannya, nomor induk perusahaannya, berbasis resiko, skala usahanya kita bikin adalah skala usaha mikro. Nama pimpinan, nama Bapak Ibu sendiri, nama penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas usaha produksi usahanya. Alamat perusahaan, terus nomor telepon, fax sama diisi semuanya sampai ke bawah. Udah terus. Nah, ini adalah tujuannya. Nanti bisa dibaca pelan-pelan ya, Pak. Jadi di sini ada tujuan manual SJPH-nya. Nah, ini ruang lingkupnya si mengenai SJPH sendiri. Kriteria sistem jaminan produk halal. Di sini ada kebijakan halal. Jadi di sini kebijakan halal adalah mematuhi peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal, menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di sini adalah diperlukan memang benar-benar produk yang diproduksi benar-benar ada menggunakan bahan yang sudah halal dan prosesnya halal, lalu tempatnya produksi juga halal. Jadi terhindar nih dari ada kecoa, ada binatang-binatang, misalkan hewan kucing seperti itu. Jadi dihindari ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Pak, nanti ditandatanganin sama pemimpin usaha, pimpinan usaha. Nah, ini nanti diisi, dibaca, di sini adalah tanggung jawab pemilik usaha. Jadi nanti ini adalah sebuah komitmen pertanggungjawaban menyediakan tempat dan waktu usaha dan karyawan sesuai dengan syarat proses produksi halal. Nanti ini bisa dibaca pelan-pelan. Pembinaan sumber daya manusia ini adalah bertanggung jawab untuk misalkan memang sudah ada karyawan. Next. Oh, Bu Irma, Lanjut, Bu Irma. Ini Word-nya nanti kita print atau gimana? Isinya mereka. Nggak usah di print, jadi diisi dulu aja di manual, terus nanti dikirim aja langsung. Oh. Tapi kalau memang yang besok mau datang, di print ya semuanya. Oh, besok mau datang ya, oke siap. Jadi biar tahu. Ya, terus Pak sampai ke ini tinggal dibaca aja pelan-pelan, nanti ada bahan-bahannya, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Bahan produksi yang digunakan adalah memang harus benar-benar sudah bersertifikat halal dan terhindar dari najis. Turun Pak, lanjut Pak. Kita masuk yang lampiran aja Pak, ini tinggal dibaca aja. Ini kita agak cepat dikit ya, karena sebenarnya last minute banget ini. Nama pemantauan evaluasi, nanti ada pemantauan evaluasi oleh tim. Terus Pak, sampai ke lampiran aja. Lagi halaman 17 Pak. Nah ini, stop. Nah di sini ini adalah data si penyelia halal. Karyawan Bapak Ibu sendiri semuanya. Jadi di BEMA harus ada namanya, agamanya Islam, nomor KTP-nya berapa. Kalau ada di sini pengusahanya non-Muslim, dia wajib mempunyai penyelia halal orang Muslim. Dan semua peralatannya harus terpisah. Dapur terpisah, peralatan terpisah. Next. Nah, ini pengetahuan tentang najis-najis, dan najisnya itu nanti bisa dibaca. Oke, Pak. Langsung halaman 17 saya, Pak. Nah, ini ya. Jadi di sini yang paling penting adalah di poin yang ini, lampiran 4, 5, 6, dan 7. Di sini daftar nama bahan, diisi namanya, misalkan namanya siapa nih, punya Mami Siska nih, usahanya minuman, misalkan namanya Siska Drink gitu ya. Lalu contoh nama dan bahan mereknya adalah misalkan pakainya produk bubuk minumannya itu Javaline. Mereknya bubuk Javaline. Dicari produsennya siapa, nomor sertifikatnya berapa, masa berlaku halalnya
minimal tahun 2023. Jadi kalau misalkan sertifikat halal yang masa berlaku sudah tidak berlaku lagi, dicari lagi produk alternatifnya gitu loh. Jadi di sini adalah nama dan merek bahan-bahan yang digunakan untuk produksi produk ya. Jadi semuanya detail sampai misalkan bawang merah, bawang putih, semua disebutin produsennya siapa, nomor sertifikat halalnya, masa berlaku sertifikat halal. Nah, lampiran yang di bawah, daftar bahan yang digunakan pada setiap produk adalah bahan A. Disalin lagi nih dari yang di atas, bahan apa nih? Misalkan bikin risol. Tadi kan ada risol, jadi dibikin keterangannya nomor 1 nama produk risol gitu misalkan, terus nama bahannya apa nih, terigu mereknya apa, semua dijabarin, semua bahannya sampai yang paling kecil, sampai dengan air dan juga kemasan, lalu sabun pencuci piring. Terus kita sesi pertanyaan jawabnya nanti aja ya Pak. Iya boleh. Turun Pak. Nah di sini adalah bukti catatan pembelian bahan. Jadi semua kwitansi pembelanjaan harus ada. Jadi nanti di audit ini semuanya harus ada. Jadi catatan pembelian bahan harus dicatat. Misalkan bahannya apa. Ini jadi acuannya sebagai ini adalah resepnya. Tulis di sini resepnya. Misalkan terigu untuk jadi satu adonan itu terigunya butuhnya berapa banyak, telurnya berapa banyak. Jadi ini kita di sini bikin resep. Jadi ini resep dari produknya Bapak Ibu semuanya. Jadi satu-satu nantinya. Turun Pak. Nah ini adalah form pemeriksaan bahan nanti akan diperiksa oleh tim audit. Jadi nanti tanggal datang, tanggal belinya harus ada nih dicatat, mulai ada pencatatan. Nanti nama produk bahan, merek, lokasi dan produsennya di mana sesuai atau tidak. Misalkan belinya terigu, jangan nanti pada saat di sini permohonan bikinnya terigu segitiga biru. Terus nanti pada saat kita datang audit ternyata yang dipakai terigunya itu bukan segitiga biru. Artinya tidak sesuai. Jadi semua daftar nama periksa bahan ini, pemeriksaan bahan adalah bahan yang tadi di atas harus sama dengan yang ini. Terus Pak? Nah ini nanti adalah tim form pendaftaran audit internal. Di sini nanti audit internal kita periksa nih, apakah kebijakan halal telah ditetapkan. Jadi apakah sudah ada pertanggungjawaban tentang kebijakan halal, mulai dari cara bahannya, bahan produksinya, cara produksinya, lokasi produksi, tempat peralatan produksinya, itu sudah harus dijamin kehalalannya. Jadi terhindar dari yang namanya yang mengakibatkan si najis tersebut. Jadi akhirnya produk yang kita produksi itu tidak menjadi halal. Apakah pertanggungjawaban penyelia halal telah diangkat dan ditetapkan oleh pelaku usaha? Ini maksudnya adalah penanggung jawab penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab atas produksinya Bapak Ibu. Jadi apakah sudah ditetapkan nih? Jadi ada bukti kalau si pemilik usaha itu memberi pelatihan kepada penyelia halal tentangnya. Jadi cara produksi. Nanti kita pada saat kita datang, jadi yang periksa produknya, yang praktek produknya itu bukan si pemilik usaha, tapi penyelia halalnya. Begitu. Bu Irma, kalau UMKM-nya belum ada anak buah gimana Bu Irma? Kalau UKM-nya belum ada anak buah, jadi misalkan seharusnya tuh memang sudah harus punya anak buah ya, jadi dia punya wewenang nih delegasi. Bukan artinya kita memberikan resep kita kepada orang lain, bukan seperti itu gitu loh. Memang rata-rata sih minimal pasti kan dibantu ini sama anaknya atau sama suaminya. Suaminya kan gitu. bertanggung jawab nih, misalnya bisa gitu ya, bisa ya. Belanja. Anaknya atau suaminya ya bisa. Bisa. Makanya diusahakan di tahun 2022 ini semua sudah terdaftar di halal. Nantinya kalau misalkan di tahun 2023 sampai 2024 belum mempunyai sertifikat halal, akan persulit nih masalah si penyelia halal. Karena penyelia halal sendiri sudah harus bersertifikat halal. Nah, kalau nggak punya si penyelia halal bersertifikat, gimana? Artinya para Bapak Ibu ini merekrut si para penyelia halal yang sudah bersertifikat sebagai karyawan, artinya harus mempekerjakan mereka dan menggaji mereka, begitu loh Pak. Iya. Ini nanti di bawah ini semua adalah audit semua. Jadi apa yang akan ditanya pada saat ngaudit. Oh gitu. Daya dan bahan utama.
Nah, ini bisa nanti kita baca pelan-pelan ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi sertifikat halal yang sekarang kita bicarakan adalah skemanya itu kan ada 2, skema self declare dan regular. Self declare itu adalah produk yang tidak mengandung hewani dan unggas. Jadi rumah potong hewan, rumah potong unggas itu tidak ada. Jadi boleh ikan boleh. Produk yang bahan dasarnya dari ikan boleh. Tapi kalau daging dan ayam itu nggak bisa. Usaha catering nggak bisa. Susu. Kalau susu, olahan susu bisa. Oh, kacang boleh ya? Kacang bisa. Kalau keju gimana tuh, Bun? Nah, keju, Ibu produksi keju apa gimana? Bikin kejunya sendiri apa-apa? Enggak, kan kayak saya bikin stik keju itu kan biasanya pakai keju tuh, Bu. Ya. Oh, Kejunya keju Edam ya? Ya, enggak, saya pakai yang merek Kraft. Boleh, bisa ya, Bu, keju. Oh, udah halal itu. Oke, kalau kayak itu juga nggak masalah ya. Kalau telur itu nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya. Oh ya Bapak Ibu, udah bisa tanya jawab belum nih? Kalau berarti misalkan Blue Band gimana Bu? Mereknya bukan Blue Band, kita biasa. Maksudnya pakai Blue Band. Satu. Apa nih? Siapa nih? Aku mau tanya pempek. Aku gimana? Bisa kan? Desi, pempek bisa. Tadi soalnya kata Bu Siska katanya pempek itu kan dari ikan. Jadi kalau dari ikan berarti nggak bisa. Katanya cuma bisa minumannya aja gitu. Enggak, bisa kok. Makanya sekarang gini aja. Pacuannya adalah apa yang sudah saya kasih materinya dengan Pak Hairul. Jadi misalkan gini loh, percayain dengan saya dan timnya Pak Hairul. Jadi kalau misalnya memang kita bilang bisa, artinya memang kita bisa proses. Kalaupun saya bilang tidak bisa, saya akan bilang tidak bisa. Jadi di sini saya pertegaskan lagi, harus paham adalah bahan hewani, bahan nabati, dan minuman obat tradisional, minuman tradisional, bil peletok bisa. Terus yang nggak bisa adalah olahan yang mengandung hewan dan ayam. Tapi kalau ikan kan bisa. Ikan itu hewan tapi non sembelih. Artinya seperti itu. Jadi jangan diambil pusing. Kalau ikan boleh gitu loh. Selama ikan itu tidak tidak mengalami proses. Tapi kalau ikan itu lebih baik nih kayak bikin pempek ya, ikannya itu sendiri. Ikannya aku pilet sendiri, beli sendiri, aku pilet giling sendiri. Beli di mana? Di Muara Angke. Di pasar. Iya, pasar ikan. Lagi kalau bisa ke depannya lagi ikan gilingnya itu yang sudah bersertifikat halal juga. Ada itu saya punya kok yang bersertifikat halal. Jadi dia ikan giling tapi bersertifikat halal. Takutnya nggak bagus gitu, makanya saya langsung ambil ikannya langsung gitu, pilet sendiri. Jadi bagus gitu. Boleh kalau ikannya selama masih ikannya itu tidak mengalami tidak mengalami perubahan seperti kayak ikan teri, itu kan mengalami ada penambahan lagi kan, ada penambahan bahan gitu loh. Itu masih bisa kok. Oke, makasih infonya, Bu. Nanti dicek lagi ya KBLI di NIB-nya lagi, Pak Hairul dicek lagi NIB-nya Pak Hairul. Iya, besok sekalian ini deh, kalau memang jadi jam 10 sekalian dicek semua deh. Mbak Irma. Iya, mau tanya Bu. Jadi udah hatam Bu Siska. Satu-satu. Hatam apaan? Udah rebutan satu-satu. Mbak Irma, aku tanya dong. Apa? Mbak Irma, di kolom daftar bahan tuh kan kita kan dapat kolomnya tuh kan kecil. Kalau misalnya bahannya banyak, gimana tuh nulisnya? Itu ditambahin sendiri Bu. Bisa ada penambahan itu di sampingnya Pak Hairul. Coba diajarin penambahannya, bisa diklik di sebelah kiri. Ada dan seterusnya nih Bu. Dan seterusnya. Kalau ini nanti ada dibantu Saskia nanti klik penambahan bahan. Iya. Oke. Nah, satu lagi di NIB. Klik dulu deh. Diklik aneh. Diklik tuh. Klik ke bawah. Penambahan bahan di samping ada tanda panah plus untuk penambahan kolom. Oh iya gitu deh pokoknya. Ini. Oke. Iya deh. Nanti besok deh masih Saskia ya. Iya. Terus satu lagi Mbak Irma, kalau
di NIB saya ini kan cuma minuman doang. Sedangkan kemarin baru-baru ini saya tambah lagi dengan produk saya puding. Itu bisa nggak ya kalau misalnya sekaligus saya bikin halalnya untuk yang pudingnya? Pudingnya bisa, nanti dibikin lagi KBLI-nya. Ditambahin lagi di ininya ya, di NIB-nya ya? Iya, dibikin pengembangan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Masih ingat nggak, Iya. Mami, itu masuk ke NIB-nya? Akun nih, masih ingat? Lupa. Lupa, ya udah besok. Yang baru dibikinin siapa? Besoknya kita ke sono ya. Jam berapa, boleh. Bang? Jam 10 ya? Insya Allah ntar kita janjian sama Bu Irma ya, besok. Oke. Silakan, ada mau nanya lagi tadi Bu Iis ya, mau nanya ya? Bu Iis apa Bu Iis? Iya Pak, aku mau tanya. Jangan. Kalau aku kan bikin nastar tuh kan pakai Wisman. Wisman itu gimana Pak? Halal? Wisman halal, Bu. Halal Bu, ya. Oh, Istri saya juga halal, ya? pakai Wisman, istri saya halal insya Allah. Iya, soalnya kan saya produksi itu. Terus sama Blue Band juga udah terdaftar ya? Blue Band terdaftar. aman. Blue Band aman. Aman berarti ya? Insya Berarti Allah, bisa keluar dong ya sertifikatnya ya? butuh waktu. Sabar insya Allah. Intinya sekarang gini, kalau dibilang bikin sertifikat halal itu susah, memang susah. Ya. Bukan ribet tapi susah. Nah, tergantung dari si UKM-nya sendiri nih, mau nggak luangin waktu fokus untuk pembuatan berkas-berkas ini, karena setelah berkas ini bukan artinya sudah selesai, harus ada lagi nih penginputan data di akun si halal. Nah, kita aja di sini ya, saya di sini aja sudah bisa mulai lihat ya. Kita hari ini aja nge-zoom aja 3 kali nih. Keseriusannya aja kan nggak ada artinya gitu loh. Jadi ya sekarang kita Pak Khairul dan saya ngebantu memang yang benar-benar orang yang serius dulu nih gitu loh. Kalau cuman yang pengen kepo-kepo, pengen cuman masuk di dalam grup terus untuk akhirnya nanti ngebles dagangan, itu bukan tempatnya gitu loh. Nanti Pak Khairul kan bikin tempat sendiri nih kalau misalkan memang ada untuk yang berjualan gitu ya. Satu hari ini udah buang waktu banget gitu loh kalau saya bilang gitu ya. Iya. Bu, Pak, besok kita jam 10 on time apa sebelum jam 10 boleh? Boleh datang? Saya usahakan sampai sana jam 10 karena saya ada acara lagi nih. Sebenarnya sih enaknya sih jam 1 ya, karena jam 10 tuh jadi nanti saya switch untuk saya mau ngambil produk dulu di Hermina nih, di Hermina Podomoro. Jadi kemungkinan takutnya agak telat ya. Apa kita habis makan siang ya Pak Herul ya? Apa jam 11 di situ. Boleh. Sampai di situ. Oh, tambah siang. Aku pikir Pak enakan pagi, Pak. Kita lebih fresh kita kan. Paginya saya mau oper untuk ambil produk di Hermina. Ya. Nggak apa-apa, iya makanya Ibu. Sebenarnya besok itu waktunya untuk ini. Saya lagi nginput data karena penginput kan terakhir gitu loh. Iya. Jadi itu tanggal apa terakhir kayaknya ya. Silakan nanti besok bawa itu ya, sampel produk ya Pak? Ya, bawa sekalian Bu. Biar langsung ditanya-tanya sama Bu Irma, bahannya apa aja, nanti biar sekalian bantu ngisi. Teman-teman nanti, insya Allah besok anak PKL bantu ngisi loh. Ada 10 laptop yang kalau emang Ibu nggak bawa laptop, kita siapkan nanti. Kalau bisa harus bawa laptop juga besok ya. Ya udah aku besok bawa kalau gitu. Lebih enak bawa laptop sendiri, nanti kita ini. Wifi aman kok, wifi ya. Ini aja, malam ini mau diisi nih, kira-kira ditulis dulu nih apa aja bahannya, nanti dibantu dicariin sama Saskia, sama Pak Hairul. Boleh. Jadi bahannya apa tahu dulu gitu loh. Ya, sebenarnya malam ini udah harus dikebut gitu loh. Iya, makanya. Jadi besok tuh sebenarnya sudah harus input data. Langsung input data ya, oke. Berarti yang Word ini ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu mesti isi nih, kalau bisa malam ini. Itu aja lagi Pak, maksudnya yang tadi ditampilin di sini, dirapiin lagi gitu loh, terus dikirim dalam bentuk PDF atau di Excel aja, jadi kita bisa ngeprint, kita bisa isi dari sini. Ini di Word, nggak perlu PDF Bu, ini di Word. Di Word udah rapi. Di Word. Tinggal ganti aja Bu nih, kayak nama pemimpin usaha nanti Ibu blok, nanti nama misalnya Bu Irma, itu tinggal ganti gitu. Ini tanda tangan digital ya. Ya nanti di grup ada ya Pak ya, di grup maksudnya udah disusunin gitu kok. Oh disusun, nanti aku kirim lagi deh kalau nanti ketinggalan. Dikirim ulang gitu, disusun rapi. Jadi kita di sini tinggal ngeprint.
Ya, ya Ibu bisa Ini print nanti. terapi, Ibu. Terapi ya, tinggal yang merah ini diganti nama usaha nih, ganti nama usaha Ibu nih. Cuman nanti yang di bawah tadi, yang kolom tadi ditambahin sendiri. Insert Yang kolom. bahan-bahan kalau kurang, kalau emang bawa laptop, pakai laptop sendiri bisa nanti tuh tinggal tambahin bahan. Nah, ini bahan nih. Nah, ini Kita tambahin lagi bahannya per bawah gitu. Banyak nanti. Nah, ini Pak Heru bikin aja tambahan dulu, mungkin pada nggak tahu tuh klik yang di samping ya ada tulisan BSD, klik Dan seterusnya dipanjangin ya. Diklik. Ya, diklik. Bukan di bawah paling ujung pojok bukan. Kalau begitu mah nanti ngelebar. Kan tambah kolom. Klik aja kanan insert klik ya. Nah, gitu. Tambahin semuanya. Iya, betul. Berapa bahan, banyaknya berapa bahan. Ini tanda tangan harus digital ya. Oh, digital tanda tangan digital, Pak. Oh, berarti nanti ibu-ibu kita siapin kertas putih sama itu nanti di-scan apa dipoto kamera sama si Saskia nanti diinin bisa gampang bisa. Di erase background. Tadi tempel di situ kan? Berarti digital ya? Iya, pakai aplikasi aja, pakai aplikasi. Ngisinya langsung di laptop itu ya Bu ya, bukannya bukan di kertas ya? Langsung di laptop itu? Langsung di ini aja, Ibu di rumah Bu Is, di rumah ada laptop nggak? Kalau ada di laptop di rumah langsung di sini aja, nggak usah di print. Nggak usah di print. Oh, nggak di print. Namanya udah Oh, langsung di laptop aja isinya ya? Laptop aja ya. Isi di laptop nih, nanti tinggal ditambahin nih bahan-bahannya, bahan tambahannya gitu loh. Iya. Oh, ya udah ya. Oh, boleh Bu. Di print nanti ngetik ulang lagi. Iya. Oh gitu. Di print diketik lagi masuk karena langsung diupload nanti Word-nya ini. Semuanya langsung upload. Iya. Upload digital Bu. Teknologi digital sekarang. Mami Siska nggak usah bawa laptop kan di tempat Pak Hirul banyak. Ada anak PKS saya bawa laptop semuanya, saudaranya semua bawain deh pokoknya. Siap lah, oke yang penting. Terus produk besok bawa, jangan lupa produk. Kalau emang mau dipotoin nanti anak-anak bantu fotoin biar kece fotonya. Oke, siap. Aja kita mah kita bantu. Yang mau bawa rujak boleh. Rujak pedas saya. Pedas. Jangan yang pedas doyan. Bercanda. Udah, teman-teman udah peringatan nih, 5 menit lagi habis ya. Pakai yang gratisan Zoom-nya masalahnya. Kayak gitu ya berarti. Nanti lanjut di telepon WA aja. Boleh, siap. Ini berarti besok Bu Irma jam 12 sampai jam 1 sampai sini. Insya Allah jam 11. Oh, jam 11. Jadi kita jam berapa nih Pak kita datangnya? Bu Irma datang jam 11, ya jam 11 aja kayaknya. Langsung ada. Mau jadi jam 10. Nggak misalkan aku datang pagian gitu loh. Kan katanya ada anak PKL tuh. Kita ngisi-ngisi dulu aja kali ya. Jadi dibantu. Boleh, nanti Bu Irma datang jam 11 tinggal periksa, diponten sama dia. Tinggal koreksi gitu ya. Boleh. Gimana Bu Irma? Apa ya? Iya, boleh. Jadi UMKM duluan, nanti dipandu sama Saskia sama teman-teman. Nanti Bu Irma datang jam 11 tinggal periksa satu-satu kayak guru konten. Nah, ini salah nih. Nah, gitu ya. Tinggal koreksi gitunya Bu Irma. Bener nggak boleh pulang loh Pak Hirul. Kita ngobrol sama berondong-berondong dulu ah. Banyak perempuan Bu. Yang PKL ini sekarang banyak perempuan. Yang lagi cuma 2. Ada gimana Ge? Nggak ada apa-apa. Kenapa Bu? Kalau nggak punya laptop, nggak punya apa-apa, soalnya kan aku di sini ngerjain di sini Bu. Di sini ngerjainnya. Oh iya, jadi bawa bahan yang udah jadi atau yang masih mentahan? Yang udah jadi aja ya besok tuh ya? Yang udah jadi. Bu, Firma yang jadi apa yang jadi mentah? aja ya? Apanya produknya? Yang jadi produknya sekalian. Oh yang udah jadi ya? Udah jadi ya. Yang udah jadi kan ya. Sampai berarti belum digoreng dong. Ya nggak apa-apa, nanti goreng di tempat lain. Oh iya siap, benar. Terima goreng. Digoreng langsung. Kalau langsung digorengin gimana? Boleh. Jangan ya? Sampai sini ini nggak banyak nggak aman? Enggak lah, pempek aku dijamin enak. Di frozenin juga boleh Bu. Nanti saya nyobainnya di rumah. Kalau nggak ada waktu. Bisa aja frozenin. Pulang. Jam berapa? Alamatnya di mana Pak? Soalnya saya juga nih kedai nggak ada yang nunggu. Soalnya orang mertua, ketua kan mungkin nggak kurang lincah kalau jaga kedainya. Namanya kedai-kedayan ya, bukan kedai beneran. Ya itu kayak gini, yang punya kedai ya
Misalnya kalau nggak memungkinkan, Ibu tutup dulu sebentar kedainya. Datang dulu sini, kita selesaikan dulu ini gitu. Karena ini Bu halal ini nanti masa berlakunya 4 tahun. Kalau dulu kan halal 2 tahun. Oh iya. Oh, ini 4 tahun. Dan 2023 atau 2024 tuh mesti halal semua. Kalau nggak halal kita dicabut Berarti ya. besok tutup dulu gitu ya? Ya, kalau menurut saya ya, izin dulu, tutup dulu sama mertua. Izin dulu daripada ngasih ke dia kan, takutnya kan dia repot. Ya. Nah, yang penting ini dulu nih, Tapi isi kita dulu nih. sampai jam berapa ya nanti ya tentu ya? Sampai Kalau jam berapa sampai ya Pak pingsan, kira-kira ya? boleh sampai pingsan. Boleh sampai pingsan. Enggak seriusan ini. Jadi aku masih bisa buka siangnya gitu. Ya, oke. Nanti gini, yang penting kan isi bahan nih, SPJPH ini. Nah, nanti kan diperiksa sama Bu Irma jam 11 nih. Nah, kalau mau diselesai boleh, silakan mau balik, mau ini nggak apa-apa ya. Yang penting bahan sama SPJPH-nya udah ada. Ya gitu Bu Irma ya. Oh iya. Gitu. Bisa Ya. datang kasih bahan terus misi-misi itu terus bisa jam 12-an bisa pulang gitu ya? Insya Allah, mudah-mudahan ngisi bahannya kan Ada jadi pesanan lagi jam 12 baru diambil gimana ini Pak? ada pesanan. Apa yang pesanannya udah jadi belum? Soalnya ambil orang yang ke tempat kita. Jadi Ibu yang pesanannya Oh gitu ya? ya, nggak apa-apa, kasih aja share kita kan nanti kan, kasih share alamat kita. Orang datang ngambilnya ke sini, jangan ke rumah Ibu, kalau Ibu nggak ada di sana, ya. Jangan dipersulit, insya Allah kita bantu deh. Mudah aja ya. Oke, ada lagi yang tanya nggak? Alamatnya di makasih Pak. Iya, KMS 8, dekat kok pinggir jalan Bu, yang di seberang Bimbel Solusi Kayu Manis, pinggir jalan kok. Ada spanduknya nanti, insya Allah di depan. Nah, insya Allah nggak nyasar. Pak, aku datang setengah 10 iya, boleh ya? Boleh, setengah 10 boleh. Nah, nanti anak-anak PKL sih, dia datang mulai jam setengah 9 dia udah datang sih. Amat ya. Boleh. 9 ya, iya. Kalau aku sih enak lebih pagi, lebih enak gitu loh. Oh iya, benar. Boleh. Jadi gitu ya, Ibu-Ibu sepakat ya Bapak-Bapak ya. Nggak ada Bapak-Bapak ya. Jadi Ibu-Ibu. Iya, mendingan kita pagi-pagi nanti sama Bu Irmanya jam 11-an di cross check ya. Cross check udah oke, nanti kita upload segala macam, insya Allah udah. Oke, gimana yang lain Bu Irma? Cukup? Setuju Pak. Cukup ya. Ibu-ibu gini juga nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau emang ada tetangganya yang kira-kira usaha ini juga, diajak aja nggak apa-apa. Karena sayang nih, saya kemarin minggu lalu ketemu Bu Ratu ya, Kadis UMKM DKI, masih 35.400 jatah DKI gitu. Padahal waktu itu tinggal sehari besok. Saya bilang, ya kalau ada yang usaha keripik pisang,